Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan kemudian sudah masuk di bagian akhir dari warisan Gunung Baigu. Tapi begitulah, di belakang dia masih dikejar-kejar oleh klan Bai. Apakah nanti dia akan tertangkap ataukah malah dia akan selamat? Kita akan lihat di part 31. Wang Yuan yang merasa semakin terdesak karena dia tidak bisa mengulur-ulur waktu lagi di sana. Dia memutuskan untuk membangunkan saja Bai Hua dan Bai Sheng karena mereka berdua itu adalah pemilik asli dari warisan ini kalau di kehidupan sebelumnya. Setelah itu Wang Yuan pertama membangunkan Bai Sheng dengan menendang perutnya. "Jika kau tidak ingin mati, bangunlah," kata Wang Yuan. Tubuh Bai Sheng terasa sakit, namun dia tetap bangun karena dia tahu kalau orang yang memberinya perintah itu adalah jelmaan iblis. Jadi dengan menahan rasa sakit, dia pun bangun. Lalu setelah dia bangun, dia tampak sangat terkejut. Lantaran di sekitarnya ada begitu banyak daging dan juga mulut. "Ini gutawa daging," gumam Bai Sheng, yang mana dia mengingat buku yang sudah pernah dia baca tentang gu ini. Fang Yuan yang mendengar gumaman dari Bai Sheng, dia pun tampak mengangguk. Lantaran dia juga sudah pernah mendengar kalau Bai Sheng ini adalah anak yang jenius. Tidak lama setelahnya, Fang Yuan juga membangunkan Bai Hua dengan cara yang sama, yaitu menendang perutnya. Bai Hua pun bangun dan merasakan nyeri di bagian perutnya. Lalu akhirnya dia sungguh bangun dan langsung berlari ke arah Bai Sheng, kakaknya. "Sungguh hubungan saudara yang menyentuh," kata Bai Ning sambil tertawa. Mereka berdua pun segera menoleh ke arah Bai Ning dan menatapnya dengan penuh kebencian. "Dasar wanita jahat, padahal penampilanmu sangat cantik, tapi hatimu benar-benar busuk," kata Bai Sheng yang tampak sangat marah. Mendengar itu, seketika senyum di wajah Bai Ning hilang. Bai Ning sangat tidak terima kalau dia dipanggil sangat cantik, lantaran jiwanya masihlah seorang laki-laki dan tidak bisa menerima keadaan. Karena itu Bai Ning langsung berjalan mendekati Bai Sheng dan langsung menamparnya sebanyak 3 kali. Meskipun Bai Ning sudah mencoba untuk menahan kekuatannya, tapi saat ini dia memiliki gu kekuatan buaya, yang mana kekuatannya jelas tidak sama dengan manusia biasa. Oleh karena itu juga, tamparan itu langsung membuat kedua pipi Bai Sheng terlihat membengkak dan merah. "Dasar wanita kejam, bunuh aku jika kau punya nyali," teriak Bai Sheng yang terus mencoba memprovokasi Bai Ning. Bai Ning benar-benar terprovokasi olehnya dan kembali menampar Bai Sheng 3 kali. "Lepaskan kakakku, tolong lepaskan kakakku," kata Bai Hua yang memohon sembari menangis. "Bai Hua, jangan memohon padanya, aku tidak sudi," kata Bai Sheng, yang mana dia saat ini tampak geram. Sementara itu, Fang Yuan hanya menghela nafas saat menyaksikan mereka bertiga. Dan kemudian Fang Yuan mendekati mereka lalu meraih kerah Bai Hua. Bai Hua sontak berteriak ketakutan. Sedangkan Bai Sheng menjadi sangat khawatir lalu berkata, "Penjahat, lepaskan adikku." Bai Sheng terus berteriak. Tapi Fang Yuan mengabaikan perkataan Bai Sheng
Lalu Fang Yuan mencubit pipi Bai Hua dengan keras. "Kalian terlalu berisik. Jika kau membuat keributan lagi, akan kupotong lidahmu," kata Fang Yuan kepada Bai Seng. "Atau bagaimana jika aku memulainya saja dari lidah adikmu ini dulu? Dia terlalu berisik," kata Fang Yuan sambil menatap Bai Hua. Mendengar perkataan Fang Yuan itu, langsung membuat Bai Hua sangat ketakutan, sampai dia bahkan tidak berani lagi menangis. Sementara Bai Seng pun terdiam dan tidak berani memberikan perlawanan. "Bagus, jika kalian patuh dan mau bekerja sama denganku, mungkin aku akan membiarkan kalian hidup," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Setelah itu Fang Yuan dan Bai Ning melepaskan Bai Seng serta Bai Hua. Kemudian Fang Yuan kembali melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya aku tidak ingin menjadikan ibumu sebagai musuhku. Aku menangkap kalian pun hanya sebagai sandera untuk menyelamatkan diri kami. Sekarang, jika kalian mematuhi kami, maka kami akan melepaskan kalian nantinya. Tapi kalian masih harus bekerja untukku. Kalau kalian tidak mau, aku tidak akan segan-segan untuk memotong lidah kalian dan juga beberapa jari kalian," kata Fang Yuan dengan tatapan serius. "Apa yang kau inginkan?" tanya Bai Seng. "Lihat mulut-mulut di dinding gua itu. Ketuk mereka dan ambil gulworm yang ada di dalamnya," kata Fang Yuan yang kemudian menjelaskan detailnya. Pada akhirnya mereka berdua pun pasrah dan mulai mengetuk gigi yang ada di mulut dinding itu. Pada ketukan pertama, Bai Hua terkejut dan berteriak ketakutan karena dia melihat mulut itu tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan memperlihatkan bola tulang seukuran telur puyuh dengan motif garis-garis hitam putih. Fang Yuan segera mendekat dan melihat apa yang ditemukan Bai Hua. Rupa-rupanya itu adalah gulworm tipe pergerakan, yaitu gu burung tanpa kaki. Bai Seng juga menemukan sesuatu yang lain. Terlihat sebuah tulang yang kedua ujungnya licin serta bulat. Selain itu, terdapat juga cahaya kehijauan yang memancar dari tulang itu. Itu adalah gu tulang giok, salah satu warisan yang diincar oleh Fang Yuan. Tanpa basa-basi, Fang Yuan pun langsung meraih gu tulang giok, memurnikannya lalu menyimpannya ke dalam aparatur miliknya. Melihat aksi Fang Yuan ini membuat Bai Ning terlihat sangat iri. Tidak lama kemudian, Bai Seng dan Bai Hua kembali memberikan kejutan yang menyenangkan. Bai Hua berhasil menemukan gu tulang besi, sedangkan mulut yang diketuk oleh Bai Seng berubah menjadi terowongan rahasia yang baru. Bai Ning benar-benar kagum melihat keberuntungan dari kedua saudara kembar itu. Setelah terowongan baru itu muncul, tanpa basa-basi, Fang Yuan memukul punggung Bai Seng dan Bai Hua sehingga keduanya pun pingsan lagi. Fang Yuan dan Bai Ning kemudian segera bergerak ke dalam terowongan itu. Tidak terasa waktu berlalu dan Fang Yuan serta Bai Ning tiba lagi di sebuah aula. Ukuran aula ini lebih luas dibandingkan dengan ketiga aula sebelumnya. Tapi meskipun aula ini sangat luas, tidak ada apapun di sini selain sebuah piramida yang terletak di tengah-tengah aula. Dari kejauhan, puncak piramida itu terlihat rata, dan pada bagian sisi piramida itu terdapat tangga untuk naik.
Setelah Fang Yuan dan Bai Ning memastikan sekeliling mereka aman, akhirnya mereka memutuskan untuk mendekati piramida itu dan menuju ke puncaknya. Setelah sampai di puncak, ternyata di sana terdapat sebuah patung tengkorak binatang buas yang menyerupai singa. Patung itu setinggi dada Fang Yuan dan memiliki taring yang tertutup rapat. Sepertinya ini adalah patung tengkorak singa yang membutuhkan 2 orang untuk bekerja sama kalau mau membukanya, pikir Fang Yuan dalam hati. Ada sesuatu yang terukir di taring patung ini, kata Bai Ning yang mendapatkan penemuan saat mengamati patung itu. Segera Bai Ning kemudian membaca tulisan yang ada di sana. Gemini satu pikiran, 3 roh bersatu, ditakdirkan atau tidak. Jangan memaksa. Apa maksudnya dari kata-kata ini? Kata Bai Ning. Itu adalah sebuah kode untuk membuka sistem di tempat ini. Gemini artinya harus 2 orang saling bekerja sama agar dapat membuka sistemnya. 3 jiwa menandakan pikiran, telapak tangan, dan juga mata, kata Fang Yuan sambil mengingat kembali ingatan di masa lalu. Ayo, letakkan telapak tanganmu di atas pupil patung ini, kata Fang Yuan memberikan instruksi pada Bai Ning. Bai Ning pun segera mengikutinya. Tapi sayang, setelah mereka meletakkan kedua tangan mereka, tidak ada perubahan yang terjadi. Haha, meskipun perkataanmu itu masuk akal, sepertinya itu adalah cara yang salah, kata Bai Ning yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejek Fang Yuan. Setelah kegagalan itu, Fang Yuan kembali berpikir dan kembali mengingat cerita yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Seharusnya cara ini sudah benar, tapi mengapa tidak ada perubahan apapun, pikir Fang Yuan. Gemini dengan satu pikiran, 3 jiwa bersatu, gumam Fang Yuan lagi. Seharusnya tentang 3 jiwa bersatu sudah benar, tapi satu pikiran, Fang Yuan kembali teringat. Ekspresi Fang Yuan seketika berubah, seolah dia sudah mendapatkan pencerahan. Apakah untuk membuka sistem ini, 2 orang itu harus memiliki satu pikiran dan satu hati, pikir Fang Yuan. Jika memang benar demikian, tentu saja itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh Fang Yuan dan Bai Ning. Meskipun mereka berdua sudah bekerja sama, tapi mereka itu hanya dipaksa oleh keadaan. Dan sebenarnya hati mereka benar-benar tidak sejalan. Bahkan mereka memiliki rencana masing-masing. Jika seperti itu, maka tidak heran kalau mereka gagal mengaktifkan mekanisme ini. Setelah meyakini akan hal itu, akhirnya Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain kembali membangunkan saudara kembar Bai Sheng dan Bai Hua. Setelah mereka berdua terbangun, kali ini Bai Hua tidak menangis lagi, melainkan menatap Fang Yuan dan Bai Ning dengan tatapan penuh kebencian. Dasar penjahat, kali ini apa lagi yang kau inginkan? Kata Bai Sheng dengan penuh amarah. Kali ini Fang Yuan tidak mau repot-repot menjelaskan kepada mereka. Dengan segera, Fang Yuan meraih telapak tangan mereka berdua dan meletakkannya secara paksa di pupil permata merah pada patung itu. Tidak butuh waktu lama sesuatu pun terjadi ketika mereka menyentuh pupil patung itu. Seketika cahaya memancar dan terlihat sangat terang. Lalu perlahan-lahan tengkorak itu membuka mulutnya dan di dalamnya terdapat tumpukan batu bara dan juga kayu kering. Di tengah-tengah batu bara itu ada sebuah wadah tembikar dan di atasnya ada sebuah gulungan. Apa ini?
gumam Fang Yuan yang kemudian dengan santai dia melemparkan kembali kedua kembar itu ke arah Bai Ning dan Fang Yuan mengambil isi gulungan itu. Ternyata cendekiawan tulang abu-abu pemilik warisan ini tidak memiliki bakat yang tinggi. Bahkan sepanjang hidupnya dia merasa tertekan karena kultivasinya yang rendah, kata Fang Yuan saat membaca gulungan itu. Oleh karena semua itu, cendekiawan tulang abu-abu telah menggunakan seluruh kemampuannya untuk meneliti tentang jenis glowworm yang dapat membantu seorang Master Gu untuk berkultivasi dengan cepat. Sayangnya, bahkan setelah mengalami banyak kegagalan, cendekiawan tulang abu-abu tetap tidak berhasil menyelidikinya. Hingga saat-saat terakhir hidupnya, ketika sedang membuat warisan ini, cendekiawan tulang abu-abu tiba-tiba mendapatkan sebuah pencerahan. Metode lainnya untuk meningkatkan kultivasi Master Gu tanpa bantuan dari glowworm adalah dengan cara seorang tetua memberikan Primeval Essence miliknya kepada Master Gu yang lain. Sayangnya, metode ini memiliki dampak yang besar. Setelah Primeval Essence dari seorang tetua dicampurkan ke dalam aparatur seorang Master Gu, aura tetua itu akan tertinggal dan bisa menghambat perkembangan Master Gu ke depannya. Kecuali jika Master Gu itu menggunakan Gu air pembersih untuk membersihkan aura tetua dari aparatur miliknya. Sayangnya Gu air pembersih itu tergolong dalam glowworm langka dan sangat sulit untuk didapatkan. Nah, ini sebenarnya mirip dengan cerita Cilian, yang mana dia sebenarnya bakat kultivasi yang rendah, bakat kultivasi kelas 3, tapi dia dibantu oleh kakeknya. Nah, sayang sekali di saat itu Fang Yuan mengingat semuanya. Nah, itulah cerita dari Cilian yang dulu ya. Oleh karena itu, cendekiawan tulang abu-abu memiliki solusi lain. Jika ada glowworm yang dapat menyaring Primeval Essence dari seorang Master Gu dan menjadikan Primeval Essence itu sebagai milik dari Master Gu itu sendiri, maka tidak akan ada aura tetua yang tertinggal di dalam aparatur miliknya. Dan setelah melakukan eksperimen berdasarkan pemikirannya itu, akhirnya cendekiawan tulang abu-abu berhasil menemukan secercah harapan. Apa yang dia temukan adalah Gu kesatuan daging tulang. Nah, ini adalah Gu yang juga diinginkan oleh Fang Yuan. Selain itu, di dalam gulungan yang dibaca oleh Fang Yuan juga terdapat kalimat yang berbunyi, untuk menyempurnakan Gu ini diperlukan dua Master Gu yang saling bekerja sama, dan kedua Master Gu ini harus memiliki hubungan darah. Dengan mengandalkan hubungan garis keturunan, hal itu dapat mengubah Primeval Essence dan Gu ini pun akan berhasil untuk disempurnakan. Sayangnya cendekiawan tulang abu-abu sebelumnya tidak bisa menyempurnakan glowworm ini karena dia hanya seorang diri dan tidak memiliki kerabat hubungan darah yang ada di dekatnya. Sehingga gulungan ini adalah peninggalan terakhir dari cendekiawan tulang abu-abu. Dan terlihat jelas dalam gulungan ini, cendekiawan tulang abu-abu juga mengungkapkan penyesalannya. Akan tetapi, jika seorang yang ditakdirkan telah mencapai titik ini dan dapat membuka sistemnya, itu berarti Master Gu yang memenuhi persyaratan sudah muncul. Ya, tidak ada salahnya untuk mencoba. Apapun hasilnya, tolong sampaikan ke nisanku ini. Kalimat terakhir di dalam gulungan itu yang dibaca oleh Fang Yuan. Fang Yuan kembali bergumam. Ternyata piramida ini adalah makam sesungguhnya dari cendekiawan tulang abu-abu. Sebenarnya Fang Yuan sudah tahu jika eksperimen Gu kesatuan tulang dan daging ini pasti akan berhasil. Karena di kehidupan sebelumnya,
Bai Seng serta Bai Hua telah berhasil mendapatkannya. Sayangnya situasi sekarang cukup merepotkan bagi Fang Yuan, karena dia dan Bai Ning tidak memenuhi syarat untuk menyempurnakan Gu Worm ini. Meskipun dalam ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, Bai Seng dan Bai Hua berhasil melakukannya. Tapi sekarang mereka berdua masih manusia biasa dan belum menjadi seorang Master Gu. Sehingga mereka berdua juga tidak memenuhi kriteria pemurnian dari Gu Worm ini. Bagaimanapun, Gu kesatuan daging dan tulang adalah target terpenting yang ingin Fang Yuan dapatkan dari warisan Gunung Baigu. Sehingga Fang Yuan tidak ingin menyerah begitu saja. Menurut deskripsi yang terdapat dalam gulungan itu, Gu kesatuan daging dan tulang adalah serangkaian Gu dan tidak hanya berfokus pada satu jenis Gu Worm saja. Sehingga semakin dalam perasaan antara kedua Master Gu yang menyempurnakan Gu ini, maka kualitas Gu kesatuan daging dan tulang ini akan semakin baik. Setelah berpikir panjang, pada akhirnya Fang Yuan memilih untuk mengambil resiko. Fang Yuan dan Bai Ning hanya memenuhi syarat kriteria bahwa mereka adalah seorang Master Gu. Sedangkan Bai Seng dan Bai Hua memenuhi kriteria saudara-saudara. Sehingga Fang Yuan memutuskan jika mereka berempat harus bekerja sama dan berharap cara ini akan berhasil untuk menyempurnakan Gu kesatuan daging dan tulang. "Ayo bantu aku," kata Fang Yuan sambil menyalakan kayu kering yang ada di mulut patung tengkorak itu. "Kau ingin menyempurnakannya secara paksa? Ini bukanlah pilihan yang masuk akal," kata Bai Ning. Meskipun Bai Ning menentangnya secara tidak langsung, tapi Bai Ning tetap melakukan apa yang diinstruksikan oleh Fang Yuan. Bai Ning pun meletakkan tangannya di atas pupil permata merah dan menyalurkan Primeval Essence miliknya. Setelah itu, api yang berkobar tiba-tiba berubah warna dari jingga menjadi biru, yang mana itu terlihat sangat dalam. Pada saat itu Fang Yuan dan Bai Ning secara bergantian menyalurkan Primeval Essence mereka dan membuat apinya semakin berkobar. Wadah tembikar itu kini terpanggang oleh api dan membuat beberapa Gu Worm yang hibernasi di dalamnya menjadi terbangun dan mulai meronta-ronta. Sebenarnya prosedur pemurnian ini tidaklah sulit, tapi langkah selanjutnya mereka membutuhkan daging segar dari dua Master Gu dan membuangnya ke dalam api itu untuk dimurnikan. Semakin banyak daging yang dilemparkan, maka semakin baik pula efeknya. Untuknya, kita memiliki daging Gu tulang daging, sehingga memotong beberapa daging tidak menjadi masalah, kata Bai Ning, lalu segera melakukan tindakan berikutnya. Akan tetapi, dengan segera tindakan Bai Ning itu dihentikan oleh Fang Yuan. "Tidak perlu, aku punya ide yang lebih baik," kata Fang Yuan sambil menatap ke arah Bai Hua dan Bai Seng. "Kau benar-benar ingin mengubah prosedur penyempurnaan Gu ini?" kata Bai Ning dengan wajah gelisah saat menyadari niat Fang Yuan. "Apa yang kau inginkan?" teriak Bai Seng sambil melindungi adiknya. Sebelumnya, Bai Seng menyadari jika dia dan Bai Hua tidak bisa melarikan diri dari Fang Yuan dan Bai Ning, sehingga mereka berdua hanya patuh sambil berharap bala bantuan dari klan Bai akan segera tiba. Tapi sekarang Bai Seng merasa sangat menyesal telah membantu mereka. Dan sekarang dia juga merasakan bahwa bahaya besar sedang mengintai mereka. "Kau seharusnya merasa terhormat karena pengorbananmu akan menghasilkan suatu Gu Worm yang baru. Bahkan cendekiawan tulang abu-abu juga pasti akan sangat senang mengetahui keberhasilan dari pemurnian Gu Worm ini," kata Fang Yuan sambil menyeringai lalu berjalan ke arah mereka berdua.
kakak, larilah!" teriak Bai Hua sambil menggenggam kaki dan tangan Fang Yuan untuk menghalanginya. Akan tetapi sebelum Bai Seng menghindar, Fang Yuan telah lebih dulu membuatnya pingsan. Melihat kakaknya yang telah pingsan, Bai Hua hanya bisa menangis ketakutan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bai Hua mencoba mundur dan kabur dari Fang Yuan. Tapi sayangnya, dia dengan mudah ditangkap dan juga seketika dibuat pingsan oleh Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan melepaskan pakaian mereka, lalu melemparkan mereka berdua ke dalam api. Tak lama kemudian, mereka berdua segera terbangun karena kepanasan karena terpanggang oleh api. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berdua mencoba melompat keluar dari api itu. Mereka tampak meringis dan menahan rasa sakit. Tapi Fang Yuan dengan segera menendang mereka berdua supaya masuk lagi ke dalam api. Karena tulisan yang terdapat pada gulungan itu menjelaskan jika membutuhkan daging yang segar. Oleh karena itu, Fang Yuan tidak membunuh mereka, melainkan membakar mereka hidup-hidup. Setelah beberapa waktu, akhirnya Bai Seng dan Bai Hua pun mati terbakar. Api yang sebelumnya berwarna biru kini berubah warna menjadi merah darah. Akan tetapi setelah beberapa saat, warna api itu tidak berubah menjadi warna ungu kemerahan. Berdasarkan isi dari gulungan itu, proses penyempurnaan Gu ini dapat dikatakan berhasil jika apinya berubah menjadi warna ungu kemerahan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Bai Ning. Sebenarnya jika proses penyempurnaan ini gagal, maka Master Gu yang melakukannya akan menerima serangan balik dari Gu Worm itu. Bai Seng dan Bai Hua adalah pewaris yang telah ditakdirkan. Tapi mengapa cara ini tidak berhasil? Apakah ini dikarenakan mereka bukan seorang Master Gu? Tapi jika seperti itu, maka kami harus mencobanya lagi, pikir Fang Yuan dalam hati. Setelah berpikir demikian, tanpa ragu-ragu Fang Yuan mengeluarkan bunga tusita dan mengeluarkan sebuah pisau yang tajam. Setelah itu, Fang Yuan memotong lengannya sendiri dan melemparkannya ke dalam api itu. "Sekarang giliranmu," kata Fang Yuan sambil melemparkan pisau itu kepada Bai Ning. "Apa kau yakin ini akan berhasil?" tanya Bai Ning yang tampak ragu. Bai Ning kemudian menggunakan pisau itu dan memotong lengannya. Tapi sayangnya karena tubuh Bai Ning memiliki otot es, sehingga pisau itu seperti tumpul dan tidak dapat menembus kulitnya. Dengan terpaksa Bai Ning mengeluarkan kelabang emas gergaji mesin dan menggunakan pisau gergajinya untuk memotong daging pada lengan Bai Ning. Setelah Bai Ning melemparkan potongan daging lengannya, api itu pun kini berubah menjadi warna ungu kemerahan. Bagus, sekarang berhasil atau tidaknya hanya bergantung pada langkah terakhir. Kita perlu menyalurkan Primeval Essence milik kita bersama-sama, kata Fang Yuan yang tampak gembira. Mereka berdua kemudian kembali memegang pupil permata merah itu dan menyalurkan Primeval Essence mereka secara bersamaan. Lalu perlahan-lahan sistemnya kembali menutup seperti tengkorak binatang itu sedang menelan api yang berkobar di dalam mulutnya. Setelah rahangnya tertutup rapat, api di dalam tetap menyala dan membakar tengkorak itu sehingga warnanya berubah menjadi merah tua. Bang! Tak lama kemudian terdengar wadah tembikar di dalam tengkorak itu meledak dan membuat seluruh tengkorak itu bergetar. Setelah suara ledakan itu, akhirnya sekarang Fang Yuan dan Bai Ning melepaskan tangan mereka dari pupil patung itu. Setelah itu Fang Yuan hanya mengulurkan tangannya pada Bai Ning. Meskipun Fang Yuan tidak mengatakan apapun,
Tapi Bai Ning sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Fang Yuan. Pada akhirnya dengan sedikit enggan, Bai Ning memberikan gu tulang daging itu pada Fang Yuan. Bagaimanapun juga, Bai Ning tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan gu worm dengan cepat. Sedangkan Fang Yuan dapat melakukannya dengan sangat mudah. Setelah Bai Ning memberikan gu tulang daging kepada Fang Yuan, dan di bawah aura dari Spring Autumn Cicanda, seketika Fang Yuan pun memurnikan gu worm itu. Sayangnya, meskipun Fang Yuan telah berhasil menyempurnakan gu tulang daging, tapi dengan tingkat kultivasinya sekarang, dia tidak dapat menggunakannya. Pada akhirnya Fang Yuan meminjamkan gu itu kepada Bai Ning, agar Bai Ning mengaktifkannya dan menyembuhkan mereka. Sekarang luka mereka sudah sembuh, tapi mereka berdua tetap merasakan rasa sakit akibat luka itu. Dengan bakat yang dimiliki oleh mereka berdua, mereka dapat menahan rasa sakit itu, bahkan ekspresi mereka tidak berubah sedikit pun. Pada saat yang sama, perlahan-lahan tengkorak itu kembali terbuka, dan api di dalamnya kini padam. Di dalam tengkorak itu tidak terlihat ada bekas bakaran apapun. Bahkan tulang dari Bai Sheng dan Bai Hua pun tidak terlihat. Sekarang di dalam tengkorak itu hanya terdapat 2 buah gu worm yang saling diikat menjadi satu, seperti 2 buah gelang giok. Yang satu berwarna hijau dan yang lain berwarna merah. Apakah ini gu kesatuan daging tulang? Pikir Fang Yuan dalam hati. Setelah itu, Fang Yuan segera mengambil kedua gu worm itu dan menyempurnakannya. Kemudian Fang Yuan menyimpan kedua gu itu di dalam aparatur miliknya. "Ayo kita pergi," kata Fang Yuan, yang kemudian melompat menuruni piramida itu dan bergegas menuju terowongan rahasia yang lain yang baru saja terbuka. Setelah beberapa saat Fang Yuan dan Bai Ning meninggalkan aula itu, akhirnya klan Bai tiba di sana. "Seseorang telah berhasil menyempurnakan gu worm yang ada di sini," kata salah satu tetua dari klan Bai. "Lihat, di sana ada pakaian yang digunakan oleh kedua tuan muda," kata tetua yang lain. Melihat pakaian yang tergeletak di lantai, itu membuat pemimpin klan Bai merasa lemas dan gelisah. Bahkan pemimpin klan Bai tidak berani untuk membayangkan kemungkinan terburuk yang telah dialami oleh kedua anaknya. "Kejar mereka. Mereka mungkin belum pergi terlalu jauh, dan anak-anakku mungkin bersama dengan mereka," teriak pemimpin klan Bai. Beberapa waktu berlalu, dan sekarang Fang Yuan serta Bai Ning masih ada di dalam terowongan itu. Terowongan kali ini jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan terowongan yang sebelumnya. Tapi perjalanan yang panjang pun akhirnya berakhir. "Itu jalan keluarnya," teriak Bai Ning. Akan tetapi Fang Yuan tidak berkata apapun dan hanya mengingat kembali cerita yang dia dengar saat di kehidupan sebelumnya. "Seharusnya terowongan rahasia ini akan mengarahkan kami ke suatu tebing yang berada di Gunung Baigu," pikir Fang Yuan dalam hati. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang mereka. "Kita menemukan kedua bajingan itu," teriak salah seorang masterku dari klan Bai. "Akhirnya kita berhasil mengejar mereka," teriak yang lain. Di belakang Fang Yuan dan Bai Ning sekarang terlihat sekelompok masterku dari klan Bai yang sedang bergegas menuju ke arah mereka. Lalu salah seorang tetua klan Bai segera mengaktifkan gu serangan kilat miliknya dan bergerak dengan sangat cepat ke arah Fang Yuan. "Ningping!" teriak Fang Yuan. Sementara itu Bai Ning hanya menggertakkan giginya.
Lalu dengan segera dia mengeluarkan gubulan darah dan mengenai tetua itu. "Ningbing, ambil ini," teriak Fang Yuan sambil meminjamkan kembali gu kanopi langit miliknya. Dengan segera Bai Ning mengaktifkan gu kanopi langit, gu duri besi, dan juga gu pertahanan otot es miliknya. Ketiga gu itu saling bersatu untuk menahan serangan dari klan Bai. "Klan Bai, apakah kalian tidak ingin mengetahui keberadaan kedua tuan muda kalian?" kata Fang Yuan. Setelah anggota klan Bai teringat kembali jika Bai Sheng dan Bai Hua masih berada di tangan Fang Yuan, dengan segera mereka menghentikan serangan mereka. "Katakan, apa yang telah kau lakukan kepada kedua tuan muda kami?" teriak salah seorang tetua. "Kembalikan anak-anakku. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kau akan menanggung akibatnya," teriak pemimpin klan Bai yang sudah ada di sana. Setelah berkata demikian, dengan segera pemimpin klan Bai mengaktifkan gu ikan beku dan mengeluarkan anak panah yang berbentuk seperti ikan. Anak panah itu segera melesat dengan cepat ke arah Fang Yuan dan Bai Ning. Melihat sebuah serangan datang mendekatinya, dengan segera Fang Yuan mengaktifkan gu sisik penyembunyi miliknya dan seketika membuatnya menghilang. "Jangan pikir kau bisa kabur dariku," teriak pemimpin dari klan Bai sambil terus melancarkan serangan. Dalam seketika, serangan itu mengenai tubuh Fang Yuan, bahkan menghancurkan gu sisik penyembunyi miliknya. Pada saat itu, gu sisik penyembunyi dalam aparatur milik Fang Yuan pecah berkeping-keping dan hancur. Setelah itu Fang Yuan mengaktifkan gu rumput melompat miliknya. Seketika Fang Yuan merasakan jika kakinya mati rasa dan ada sebuah rumput hijau yang tumbuh di kakinya. Tanpa berlama-lama, dengan segera Fang Yuan memanfaatkan elastisitas rumput itu dan melompat sehingga membuat kecepatan pergerakannya meningkat drastis. "Aku pergi dulu. Ingatlah untuk melompat," kata Fang Yuan yang meninggalkan kalimat aneh pada Bai Ning. "Apa maksudmu?" kata Bai Ning yang tampak bingung. Lalu tiba-tiba terdengar suara angin bertiup di belakangnya. Bai Ning sangat terkejut ketika dia melihat ke arah belakang. Aura kemarahan dari pemimpin klan Bai membuat hati Bai Ning bergetar. Bagaimanapun, pemimpin klan Bai memiliki kultivasi tingkat 4, sedangkan Bai Ning hanya ada pada tingkat 3. Bang! Dalam sekejap pemimpin klan Bai mengarahkan tinjunya ke Bai Ning. Bahkan kekuatannya yang sangat besar itu seketika menghancurkan gu kanopi langit yang digunakan oleh Bai Ning. Sambil menahan rasa sakitnya, dengan segera Bai Ning mengeluarkan kelabang emas gergaji mesin, dan kelabang itu bergerak mengitari pemimpin klan Bai. Bai Ning tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera menuju ke pintu keluar dari terowongan itu. Dan ternyata ujung dari terowongan itu adalah sebuah tebing. Tiba-tiba Bai Ning teringat akan perkataan dari Fang Yuan sebelumnya, dan akhirnya Bai Ning memahami maksudnya. Fang Yuan mengingatkan Bai Ning supaya melompati tebing itu. "Berhenti, kau tidak akan bisa melarikan diri," teriak pemimpin klan Bai dari dalam terowongan sambil mencoba menghancurkan kelabang emas yang menghalanginya. Di sisi lain, Bai Ning masih berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Pada ketinggian tebing ini, bahkan klan Bai sendiri tidak bisa menjamin keselamatan hidupnya ketika dia melompat turun. Tapi Bai Ning tidak punya pilihan lain, dan pada akhirnya dia pun memberanikan diri lalu melompat. "Sial, dia benar-benar melompat," kata seorang Master Gu. "Dia pasti mati," kata yang lain. Setelah itu pemimpin klan Bai menunduk melihat Bai Ning yang kini terjatuh ke jurang.
Aku ingin melihat mereka mati atau hidup. Aku pasti akan menangkap mereka, kata pemimpin klan Bai. Di sisi lain, Bai Ning saat ini masih terjun di udara dan terjatuh dari tebing. Apa aku akan mati seperti ini? Meskipun ini mengembirakan, tapi aku masih tidak puas, pikir Bai Ning, yang mana hatinya sekarang mulai bergejolak. Sampai sekarang aku belum berhasil mendapatkan Guiyang. Betapa tragisnya jika sekarang aku mati sebagai seorang perempuan. Tapi begitu aku sampai di tanah, aku pasti akan menjadi tumpukan daging yang hancur. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui jenis kelaminku. Apakah ini adalah akhir dariku? Pikir Bai Ning. Saat posisi Bai Ning telah mendekati dasar jurang, tiba-tiba Bai Ning mendengarkan sesuatu. "Bai Ning!" teriak Fang Yuan. Pada saat itu, Bai Ning melihat Fang Yuan sedang bergerak turun sambil menaiki seekor burung tulang putih. Itu adalah burung tanpa kaki. Burung itu tidak memiliki daging dan seluruh tubuhnya terbuat dari tulang. Saat ini, tubuh Fang Yuan dipenuhi oleh luka-luka dan juga kotoran. Sepertinya Fang Yuan juga mengalami luka dari terowongan sebelumnya. "Pegang tanganku," kata Fang Yuan sambil mengulurkan tangannya. Setelah itu dengan sekali tepukan, tangan mereka pun menggenggam erat dan Fang Yuan mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berusaha menarik Bai Ning ke atas punggung burung itu. Akan tetapi sekarang di bawah mereka terdapat sebuah batu. Ketika burung tulang tidak berkaki yang mereka tunggangi mengenai dasar, maka sudah dapat dipastikan kalau burung itu akan hancur berkeping-keping. "Kita akan jatuh, hati-hati," teriak Bai Ning. Saat itu Fang Yuan memikirkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Bagaimana mungkin jalan iblisku akan berakhir di gunung Baigu yang kecil ini? Ayo bangkit. Di bawah manipulasinya, dengan segera burung tanpa kaki itu mengepakkan sayap dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperlambat proses terjatuhnya mereka. Mereka masih terus terjun. Sedikit lagi mereka akan menghantam batu di bawah. Bai Ning tampak ketakutan dan menggertakkan giginya. Tapi seperti semangat Fang Yuan, pohon-pohon di bawah kini mulai berterbangan karena kepakan dari sayap burung tanpa kaki. Sampai pada akhirnya, saat mereka hanya tinggal beberapa meter saja, burung tanpa kaki dapat terbang dan mengangkasa. Dengan sudut yang curam itu, mereka selamat dari kehancuran. Merasakan momen yang sangat menegangkan itu membuat Bai Ning tertawa sangat keras. Dia merasa sangat bahagia berada di ujung kematian dan akhirnya dia masih hidup. Itu adalah pengalaman yang sungguh luar biasa bagi Bai Ning. Di sisi lain, anggota klan Bai menyaksikan semua peristiwa Fang Yuan dan Bai Ning itu dari puncak tebing. "Pemimpin klan mereka masih hidup," kata seorang Master Gu dari klan Bai. "Kali ini kita tidak bisa mengejar mereka. Itu adalah Gu burung tanpa kaki yang dapat terbang dengan jarak yang sangat jauh," kata Daoku yang tampak menghela nafas karena saat ini dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. "Sialan, bagaimana mungkin penjahat seperti itu tetap bisa bertahan hidup?" teriak salah seorang tetua dengan penuh amarah. Saat ini pemimpin klan Bai juga terlihat sangat frustasi. Bahkan saat mendengar suara tawa dari Bai Ning sebelumnya, itu membuatnya sangat ingin untuk melompat menuruni tebing itu dan mengejar mereka. Tapi sayangnya saat ini anggota klan Bai hanya bisa melihat kedua penjahat itu pergi di depan mata mereka. "Tidak,
Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Tidak bisa, teriak salah seorang tetua dengan penuh amarah. Kini tubuhnya mulai terbakar dengan api yang sangat besar. Bai Zanwen, kata pemimpin klan Bai yang terkejut melihat tubuh salah seorang tetuanya. Bai Zanwen adalah kakek dari Zan Li dan juga merupakan salah satu tetua dari klan Bai yang sangat dihormati oleh para Master Gu lainnya. Pemimpin klan dan juga semuanya, kita tidak bisa membiarkan kedua bajingan itu melarikan diri. Di mana letak martabat dari klan Bai kita? Balas dendam untuk kedua tuan muda adalah hal yang penting. Setelah aku pergi, tolong jaga cucuku. Dia memiliki temperamen yang kuat seperti diriku, kata tetua Bai Zanwen. Dan suaranya terdengar lebih lirih di akhir kalimatnya. Sekarang seluruh tubuh tetua Bai Zanwen telah berubah menjadi api dan berbentuk manusia. Api itu membuat suhu udara di sekitarnya meningkat, sehingga para Master Gu lainnya pun mundur agar tidak terkena panasnya api itu. Ini adalah Gu manusia obor peringkat 4. Sebenarnya, jika Gu ini digunakan, maka efeknya akan membakar seluruh tubuh Master Gu yang menggunakannya dan mengubahnya menjadi api sampai kekuatan hidupnya habis. Tindakan dari tetua Zanwen ini adalah pengorbanan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Baiklah, klan kita akan tetap di sini dan menyaksikan perjuanganmu, tetua, kata pemimpin klan Bai. Sayang sekali, Zanwen tidak lagi bisa mendengar suara apapun dari luar, sehingga kalimat terakhir dari pemimpin klan Bai pun tidak dia dengar. Setelah itu, Zanwen melihat orang-orang di sekitarnya dan melihat cucunya untuk terakhir kali. Lalu dia pun meninggalkan mereka semua dan terbang ke langit. Tak perlu waktu lama, kini Zanwen sudah mendekati burung tanpa kaki yang dinaiki oleh Fang Yuan dan Bai Ning. Musuh yang kuat datang, kata Bai Ning dengan ekspresi muram. Bagaimanapun Bai Ning kurang pengalaman dalam hal pertarungan di udara. Jika sekarang dia melakukan hal yang ceroboh, mungkin saja dia akan terjatuh lalu mati. Tapi Fang Yuan kemudian berkata, pegang erat-erat. Sambil Fang Yuan berkonsentrasi dan menggerakkan burung tanpa kaki. Ketika burung tanpa kaki meningkatkan kecepatannya, pada saat yang sama, api obor pada tubuh Zanwen semakin menyala dan pergerakannya juga semakin cepat. Sehingga untuk beberapa saat terjadilah peristiwa kejar-kejaran yang sengit antara mereka. Gu manusia obor dapat terbang karena mengandalkan api yang berkobar pada tubuh Master Gu yang menggunakannya. Gu ini tidak memiliki sayap, sehingga tidak bisa berubah arah terbang dengan lebih fleksibel. Sehingga ada kalanya Zanwen terjatuh ke bebatuan di Gunung Baigu dan membakar lingkungan di sekitarnya. Tapi tak lama kemudian dia pun bangkit kembali dan mengejar Fang Yuan serta Bai Ning. Sebenarnya Gu manusia obor adalah teknik bunuh diri dan tentunya ini adalah pertama kalinya Zanwen menggunakannya. Sementara Fang Yuan, meskipun ini adalah pertama kalinya dia menunggangi burung tanpa kaki, tapi di kehidupan sebelumnya Fang Yuan memiliki guom tipe penerbangan seperti ini. Sehingga pengalamannya tentu sangat banyak jika dibandingkan dengan Zanwen. Sementara itu seluruh anggota klan Bai masih terus mengamati pertarungan mereka dari atas tebing. Terlihat ekspresi mereka yang sebelumnya penuh dengan harapan sekarang berubah menjadi ketegangan. Bagaimana tidak, mereka semua menyadari jika burung tanpa kaki itu hanya bermain-main dengan tetua Zanwen. Sialan! Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Dougu yang terpana melihat Fang Yuan
di mana dia sangat mahir mengendalikan burung tanpa kaki dan selalu bisa menghindari tangkapan dari Sun Wen. Sekarang pengorbanan dari Sun Wen terlihat bagaikan lelucon karena dia hanya dipermainkan oleh Fang Yuan. Dan hal itu menjadi tamparan yang sangat menyakitkan bagi klan Bai. Kemarahan dari anggota dari klan Bai telah berubah menjadi rasa kecewa dan juga putus asa. Sepertinya kita tidak bisa menangkap mereka. Apakah kita tidak bisa melakukan hal lain selain hanya melihat dari sini? Kata salah seorang tetua. Sedangkan di sisi lain, dalam kondisi ini Bai Ning tertawa dengan puas. Dia benar-benar merasa hidup kali ini. Fang Yuan, kau sangat hebat dalam mengendalikan burung ini. Luar biasa, kata Bai Ning sambil terus tertawa. Hati-hati, jawab Fang Yuan kemudian. Setelah itu tiba-tiba terjadi suatu ledakan yang sangat besar karena Sun Wen menyadari bahwa dia tidak bisa mengejar Fang Yuan. Sehingga akhirnya dia memilih untuk meledakkan diri saja dan menyerang mereka untuk terakhir kalinya. Akibat ledakan itu, sekarang tulang-tulang pada burung tak berkaki mulai retak dan kehilangan keseimbangannya. Tapi berkat kendali dari Fang Yuan, dalam waktu singkat burung tak berkaki mulai stabil dan terbang jauh, meninggalkan seluruh anggota klan Bai. Bai Ning benar-benar terkejut melihat penampilan dari Fang Yuan sekarang. Sebelumnya Fang Yuan telah meminjamkan Gu Kanopi Langit pada Bai Ning, sehingga Bai Ning dapat melindungi dirinya. Sayangnya saat ledakan itu, Fang Yuan tidak memiliki cukup waktu untuk mengaktifkan Gu pertahanannya sendiri. Karena itu, Fang Yuan sekarang terlihat sangat mengenaskan karena sebagian besar kulitnya terbakar. Bahkan wajahnya pun terlihat rusak. Akan tetapi ekspresinya tetap dingin seolah tidak terjadi apa-apa. Apa kau tahu mengapa aku menyukai burung tanpa kaki ini? Tiba-tiba Fang Yuan bertanya. Kenapa? Bai Ning kembali bertanya. Karena burung ini tidak memiliki kaki. Dia hanya memiliki sayap, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain terbang. Jika burung ini mendarat, itu berarti kehancuran bagi dirinya. Dia mempertaruhkan semuanya dalam satu kesempatan, yaitu terbang atau mati, kata Fang Yuan menjelaskan. Setelah mendengar itu, ekspresi Bai Ning pun terlihat bahagia. Hah, jika seperti itu, ayo kita terbang sampai ke ujung dunia, kata Bai Ning dengan penuh semangat. Di sisi lain, di tebing Gunung Baigu, para anggota klan Bai hanya bisa melihat kepergian dari Fang Yuan dan Bai Ning. Mereka semua tampak berduka atas kematian tetua Sun Wen dan juga sangat kesal, marah pada Fang Yuan serta Bai Ning yang berhasil kabur di depan mata mereka. Mulai detik ini, Fang Yuan dan Bai Ning adalah musuh utama dari klan Bai. Kemanapun mereka pergi, klan Bai tidak akan melupakan mereka. Di momen yang sangat dramatis itu, tiba-tiba pemimpin klan Bai memuntahkan darah dari mulutnya dan kini tak sadarkan diri. Entah itu mungkin karena efek dari Gu yang dia gunakan atau mungkin terpukul dengan semua kejadian ini. Yang jelas, pemimpin dari klan Bai kini tidak sadarkan diri dan membuat semua orang menjadi panik. Mereka semua segera membantu pemimpin klan Bai dan menggunakan Gu penyembuh. Pada akhirnya, pengejaran dari klan Bai berbuah kosong. Bai Ning dan Fang Yuan dapat melarikan diri. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video dan bye.